plat besi yang digunakan sebagai pelindung lapisan beton Jalan Tol Wiyoto Wiono di Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara hilang dicuri, saudara. Beginilah kondisi kolong tol Wiyoto Wiono yang dekat dengan pemukiman warga di Kelurahan Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah plat besi yang menjadi lapisan beton sudah tidak ada. Tidak hanya satu, namun jumlahnya diduga mencapai ratusan plat besi yang hilang dicuri. Hal ini juga terlihat dari banyaknya baut yang terlepas. Tidak hanya itu, saudara, warga juga menemukan sejumlah alat yang diduga tertinggal saat digunakan pelaku untuk melepas lapisan besi tersebut. Salah satu warga di sekitar lokasi yang sempat memergoki pelaku menyebut aksi pencurian sudah berlangsung sekitar 1 tahun terakhir. Kunci apa ini, Pak? Kunci ini. Nah. Oh, ada murnya juga ya? Iya, ada di mur. Ini alat yang buat nyangkel sama dia. Ini buat murnya, dia buat nyangkel pelatnya, diketok, lepas. Bapak pernah merokokin? Iya, ini ketinggalan ini. Itu, sauper ketinggalan ininya. Ada Itu. berapa orang, Pak, saat ini? Yang waktu itu 2 orang dilari. Habis, tinggal aja tadi, Mas ya. Tinggal tempat saya aja, di lapak. Udah lainnya habis. Berarti ada ratusan ya, Pak ya? Ratusan. Merespon aksi pencurian plat bonding di bawah kolong tol Wiyoto Wiono, pengelola ruas tol bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kualitas infrastruktur jalan tol. CPNP sebagai pengelola ruas tol telah mengganti plat bonding yang hilang dengan material alternatif. Dalam pernyataan, pengelola ruas tol PT Citra Marga Nusapala Persada dalam keterangannya menyatakan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap keselamatan serta kualitas infrastruktur jalan tol, CPNP telah melakukan penggantian plat bonding yang hilang dengan material alternatif yakni Fiber Reinforced Polymer atau FRP. Pemilihan FRP didasarkan pada keunggulan material ini yang memiliki daya tahan tinggi sebagai penambah kekuatan dan umur struktur, tapi mempunyai nilai ekonomis yang rendah setelah terpasang sehingga tidak menarik bagi pelaku kejahatan. Terkait dengan hilangnya plat bonding di bawah kolong tol Wiyoto Wiono, Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi Manlian Ronald menyoroti soal mudahnya pihak lain mencuri plat tersebut. Kementerian PU juga diimbau perlu mengevaluasi operator yang melakukan kerja-kerja pemasangan plat bonding agar tindakan kriminal pencurian tidak terulang kembali. Terkait pencurian plat besi pelindung jalan tol, kita akan tanyakan ke Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Manlian Ronald. Selamat petang, Pak Manlian. Selamat petang, Nisa. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Saya boleh langsung bertanya terkait dengan pencurian plat besi ini kan kita lihat begitu banyak. Anda melihat seberapa membahayakan pengendara kondisi saat ini? Iya, jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Plat bonding di jalan tol ini merupakan bagian dari infrastruktur jalan tol ya. Penguat struktur jalan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan struktur jalan. Jadi memang dari segi desain, plat bonding ini dapat terbuat dari baja ya atau dari besi yang berfungsi untuk mengikat berbagai bagian struktur jalan tol ya seperti plat, kemudian kolom dan lain-lain. Tetapi ini yang penting mengikat bahan bangunannya yaitu beton dan konstruksi baja. Contohnya demikian. Jadi secara umum plat bonding ini berpengaruh kepada kekuatan dan keselamatan. Jadi mencermati hal ini menurut saya ini momentum ya Nisa, bahwa jalan tol baik yang sudah beroperasi ataupun baru perlu adanya satu pengendalian proyek yang lebih optimal. Bagus ini masyarakat bisa mencermati hal ini ya, bisa melihat berarti peran masyarakat juga penting begitu. Namun sebagai pengelola baik khusus ataupun pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga harus ambil perhatian ini Nisa. Oke, jadi artinya kan ini kesempatan untuk lebih mengawasi ya, tidak menunggu sampai ada laporan hilang, apalagi sudah banyak yang hilang. Tapi kalau Anda lihat yang paling disoroti dari kasus pencurian plat besi ini kan satu tadi adalah keamanan. Pengelola sudah bilang mengganti dengan material lain. Menurut Anda ini sudah merupakan langkah yang tepat atau masih ada dampaknya ke keamanan jalan tol?
Ya, dari secara akademik dan teknis, maka pengelola perlu jangan terburu-buru ya, mengganti dengan material seperti ini. Perlu juga dijelaskan kepada masyarakat bahwa desainnya seperti apa secara umum. Kedua, elemen struktur apa yang kemudian diperkuat. Yang ketiga, menggunakan bahan apa. Sehingga pemilihan bahan dari plat bonding ini memang tepat untuk desain dan juga bahan yang akan digunakan, Nisa. Nah, ini menjadi penting. Namun, ini juga momentum kenapa artinya kita juga mengerti desain ini. Apakah memang plat bonding dari plat ini menjadi tepat pada saat ini? Kita lihat umur bangunannya juga, umur jalannya ya. Apakah memang plat bonding ini memang sudah waktunya harus ada perawatan atau penggantian? Ah, ini momentum juga gitu loh. Ya. Kalau menurut Anda sudah apa Jangan belum? Ini sudah urgent untuk diganti atau ini saya- hanyalah reaksi saja? Ya, saya belum mendapat data teknis karena belum ke lapangan, namun perlu dicek kembali umur bangunannya bagaimana, kondisi platnya seperti apa. Tapi menurut saya sangat menarik dan aneh ketika dengan mudah masyarakat mencuri dengan menggunakan kunci yang sederhana. Padahal itu kan dipasang dengan begitu kuat untuk menahan beban mati dan beban hidup dari jalan itu. Jadi memang bisa saja indikasinya ada sesuatu yang memang sudah waktunya harus diganti, atau memang mungkin sudah tidak mampu lagi menahan beban struktur, kira-kira demikian. Jadi ini Mohon dikoreksi, maaf saya potong. Jadi maksud Anda adalah Ya. seharusnya kalau ini dibangun dengan begitu kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur, tidak akan mudah menggunakan alat sederhana yang diduga ditemukan di lokasi untuk mencopot atau mengambil plat bonding tadi. Diperlukan alat yang jauh lebih profesional, katakan seperti Ya. itu? Iya, Nisa, saya tidak menyampaikan bahwa pemasangannya itu gagal, tidak. Tapi menarik ketika dengan mudah dibuka dengan kunci sederhana. Berarti ini harus momentum juga melakukan kajian terhadap desain kelaikannya gitu, Nisa. Nah, saya usul untuk jalan tol seperti ini perlu dicek juga yang lain sesuai dengan umur bangunannya. Nah, kita cek FS-nya sehingga yang seperti ini tidak terjadi lagi, begitu ya. Nah, kedua adalah kita lihat di bawah jalan tol itu harusnya dengan mudah dilakukan pengawasan. Orang segan itu, Nisa, ke situ. Kenapa? Gelap, ya, kotor dan lain-lain, sehingga tidak dilakukan pengawasan secara visual, secara berkala. Nah, itu yang saya sebut sebagai momentum tadi. Sehingga Padahal harusnya ada ya, terbuka Pak, ya? ruang, ya. Harusnya ada Betul, pemeliharaan secara berkala ya. Iya. Ini adalah hal yang Iya, betul. lumrah ya. Dan kemudian ini tantangan bagi jalan tol ataupun infrastruktur yang baru yang lain, Nisa. Ya, supaya ke depan penguatan-penguatan ini tidak mengurangi kemampuan dari elemen struktur menahan beban. Demikian. Oke, tadi sempat saya potong. Boleh Anda jelaskan kembali kalau penggantiannya menggunakan tadi fiber polimer, apakah ini sudah tepat? Kalau memang butuh pemeliharaan, perlu ada penggantian secara menyeluruh, menurut Anda berapa lama waktu yang diperlukan? Ya, secara akademik penggunaan fiber polimer perlu dikaji dari desain yang awal. Awalnya kan menggunakan plat. Kemudian menggunakan fiber polimer itu harus dikaji dulu desainnya, Nisa. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti, namun kenapa menggunakan pemilihan bahan tersebut? Tentunya yang pertama, prinsipnya tidak mengurangi kemampuan keamanan dalam menanggung beban struktur yang ada. Kedua, seharusnya kuat dan tahan lama, betul ya? Sehingga umurnya cukup panjang. Itu idealnya. Yang ketiga adalah mudah dilakukan perawatan, ya, dan tidak mudah untuk dilakukan pencurian seperti ini. Sehingga pemasangannya metodenya seperti apa, dengan bautkah atau seperti apa itu juga perlu dipertimbangkan lebih baik ke depan. Yang terakhir adalah karena yang lain menggunakan plat bonding, yang lain menggunakan plat, ini menggunakan polimer, itu pertanyaan. Kemampuan terhadap perbedaan bahan itu menjadi menarik. Jadi ini perlu juga satu pemikiran yang sama, sehingga risikonya sama dapat ditopang oleh struktur. Bicara risiko, Pak, artinya kan keselamatan menjadi hal yang penting. Dalam kasus seperti ini, Pasti. apa yang menjadi perhatian utama agar tidak memberikan resiko bagi pengendara? Ya, yang menjadi utama adalah keselamatan tentunya. Jadi struktur bangunan jalan ini dapat melayani fungsi ya transportasi dan mengamankan, menyelamatkan masyarakat yang menggunakan ini. Yang kedua, prinsip struktur seperti ini juga sebenarnya dapat dievaluasi secara visual. Terjadi pergeseran, pergerakan
mungkin dengan plat bonding ini juga menjadi satu sistem yang nanti bisa melihat adanya pergeseran ataupun perubahan dari deformasi elemen struktur, sehingga bisa terlihat begitu. Jadi ini memang sesuatu yang menjadi utama ketika struktur jalan digunakan untuk melayani transportasi. Demikian. Saatnya untuk dikaji ulang. Terima kasih Pak Marlian Ronald sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Pak. Selamat. Kami hadirkan